kami dari kelompok 4. Selamat siang buat kita semua ya. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan video kami sebagai tugas akhir yang diberikan oleh Ibu Endang. Untuk pembagian hari ini, Ibu Rizky akan menyajikan pendidikan yang memerdekakan, kemudian Pak Iren modul ajar, yang ketiga Ibu Kristi asesmen diagnosis, dan yang keempat saya sendiri Sri Elodisa Hanggi, pendidikan orang dewasa. Silakan Ibu Rizky. Oke. Terima kasih Bu Sri atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan memerdekakan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai in-house training kita, mari sama-sama kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendidikan yang memerdekakan. Oke, di sini saya buat dua gambar. Yang manakah kira-kira gambar yang menunjukkan Merdeka Belajar itu? Sekarang kita bahas apa itu sebenarnya definisi dari Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu merupakan sebuah gagasan yang membebaskan para guru dan siswa dalam menentukan sistem pembelajaran. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai pendorong bagi perkembangan siswa, yaitu pendidikan mengajarkan untuk mencapai perubahan dan kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar. Pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan merupakan tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang bermartabat. Bagaimana sih ciri-ciri pendidikan yang memerdekakan? Di sini ada beberapa ciri-ciri dari pendidikan yang memerdekakan. Yang pertama ada tidak memaksa anak, kemudian membiarkan anak tumbuh berdasarkan kodratnya, memberikan kebebasan pada anak untuk tumbuh sesuai dengan bakatnya, dan memberikan kesempatan pada anak untuk mengeluarkan ide dan gagasannya. Merdeka Belajar itu bertujuan untuk mempercepat terbentuknya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu adalah upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka membentuk sumber daya manusia unggul yang memiliki kompetensi global dan memiliki nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai dari profil Pancasila itu ada 6 ya Bapak Ibu. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan kebinekaan global. Nah, kita bahas satu-satu elemen-elemennya. Nah, untuk yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa mencakup akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada negara. Kemudian yang mandiri mencakup kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, kemudian regulasi diri. Dan yang ketiga itu bernalar kritis, cakupannya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan yang keempat itu mengambil keputusan. Oke, untuk yang kreatif mencakup menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, dan yang bergotong royong cakupannya adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Dan yang terakhir kita bahas kebinekaan global, cakupannya mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman dan kebinekaan.
Oke, demikian presentasi dari saya tentang pendidikan yang memerdekakan. Oke, kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, dipersilakan. Kita akan diskusikan sama-sama ya. Iya, Ibu. Ya, Bu. Saya bertanya, Bu. Pak Iren bertanya, Bu. Bu Rizky, Pak Iren, oh ya Pak, silakan Pak. Bu, apa yang diharapkan dari Merdeka Belajar, Bu? Oke. Harapan dari Merdeka Belajar itu sebenarnya meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi. Sebagaimana yang kita tahu pada penelitian PISA tahun 2019, siswa Indonesia itu hanya menduduki posisi ke-6 dari bawah untuk bidang matematika dan literasi. Indonesia menduduki posisi ke-74 dari 79 negara. Nah, di sini diharapkan meningkatnya kemampuan literasi, bukan hanya kemampuan membaca, namun juga kemampuan menganalisis isi bacaan, serta memahami konsep apa yang ada di baliknya. Nah, sedangkan kemampuan numerasi itu yang dinilai bukan hanya pelajaran matematika, namun penilaian terhadap kemampuan siswa dalam menerapkan konsep numerik dalam kehidupan nyata. Oke, Oke, terima kasih, Bu, untuk penjelasannya. cukup Pak Iren. Cukup, cukup. Ya, Bu, paham, Bu. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, kita Oke, langsung. pelatihan untuk pembahasan tentang pendidikan yang memerdekakan cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Apa kabarnya semua? Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, semoga sehat semua tanpa obat. Pada sisi ini, saya akan membagikan materi tentang konsep dan komponen belajar dalam modul ajar. Saya akan bagikan layar ya, sebentar. Oke. Kita masuk ke dalam modul ajar. Di sini kita akan membahas tentang komponen modul ajar. Yang pertama, komponen modul ajar itu terdiri dari komponen informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Di dalam informasi umum, ini menjelaskan tentang identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan sarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Kemudian kita beralih ke komponen inti. Di dalam komponen inti, ini akan membentuk pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pertanyaan dan remedial, serta refleksi peserta didik. Dan komponen yang ketiga ini menampilkan lampiran, di mana di sini akan membahas tentang lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru peserta didik, glosarium, daftar peserta didik. Jadi intinya di dalam modul pembelajaran ini pada dasarnya sama dengan pembuatan RPP yang di K13, hanya ganti nama saja. Kira-kira ada yang mau ditanya? Oh, berarti tadi Bu Sri, oh, iya. apanya belum hidup? Iya, iya, Bu. Berarti hampir sama ya Pak Iren dengan RPP ya Pak Iren ya, untuk modul ajar ini gitu ya Pak Iren ya. Iya. Ya, terima kasih tadi
sudah dibuka oleh Ibu Rizky yang membawakan doa untuk memulai kegiatan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, di hari ke-8 ini materi yang akan sampaikan itu yang akan saya sampaikan itu adalah pembelajaran orang dewasa. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan? Kelihatan. Oke ya. Jadi pembelajaran orang dewasa. Nah, bagaimana pembelajaran orang dewasa akan kita bahas di materi kita hari ini. Nah, pengertian pembelajaran orang dewasa andragogiknya diartikan sebagai memimpin atau membimbing orang dewasa. Nah, menurut Knowles, pembelajaran orang dewasa itu ternyata adalah sebagai seni ya. Jadi seni dan ilmu pembelajaran yang dewasa. Nah, jadi mungkin kita kalau ngajar itu punya seni masing-masing ya biar pembelajaran itu lebih menarik. Itu menurut knowledge. Nah, kemudian bagaimana karakteristik belajar orang dewasa? Ya, dimulai dari konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, orientasi belajar, dan motivasi diri. Nah, inilah karakteristik belajar orang dewasa. Nah, sebelum saya lanjut Bapak Ibu, dari kelima karakteristik ini, kira-kira apakah sudah kita miliki sebagai seorang guru? Ada yang bisa memberi tanggapan? Bagaimana dengan Ibu Kristi? Dari 5 karakteristik belajar orang dewasa dimulai dari konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, orientasi, dan motivasi belajar. Sudah, Bu. Sudah ya Bu Kristi ya, terima kasih Bu Kristi. Nah, kita lanjut. Nah, ternyata karakteristik belajar orang dewasa itu berbeda. Nah, dimulai dari konsep diri. Nah, orang dewasa itu lebih bertanggung jawab terhadap keputusan karena berkaitan dengan hidupnya dan dituntut lebih mandiri. Itulah karakteristik belajar orang dewasa. Dan kemudian ada pengalaman. Nah, pengalaman itu biasanya untuk orang dewasa menjadi pembelajaran yang paling berharga. Kemudian kesiapan belajar. Nah, pasti lebih siap. Kenapa? Untuk meningkatkan atau berorientasi pada tugas-tugas yang berkembang. Nah, hal ini perlu dilakukan agar mengatasi segala situasi ya. Kesiapan belajar ini biar kita siap mengatasi segala situasi lebih efektif. Kemudian orientasi belajar. Nah, kalau orientasi belajar bagi orang dewasa itu adalah berpusat pada masalah. Biasanya orang dewasa itu kalau ada masalah bisa lebih mengambil pelajarannya bagaimana mengatasi suatu masalah. Dan yang terakhir adalah motivasi belajar. Nah, motivasi belajar orang dewasa ini lebih internal dari dalam dirinya sendiri. Nah, oke Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini ada prinsipnya. Masih menurut Knowles ada 4 prinsip pembelajaran orang dewasa. Yang pertama ada keterlibatan, pengalaman, relevansi, dan dampaknya bagi kehidupan, dan berpusat pada masalah. Nah, jadi selama ini mungkin kita di sekolah kita prinsip-prinsipnya tidak kita lakukan. Mungkin kita hanya keterlibatan kita sebagai seorang guru, kita hanya kasih perintah. Ternyata kita harus menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa bagi siswa kita. Kenapa? Karena kita kan berada di jenjang tingkat SMA. Oke Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, coba kita dulu tangannya Pak Iren. Mana on kamera Pak Iren? Coba angkat tangannya dulu. Mungkin tangannya udah capek ya. Ngetik-ngetik. Bu Kristi juga udah lelah. Kita gini tangan kita biar refleksi dulu ya Pak Iren ya, Bu Rizky ya. Lebih kencang lagi, lebih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Nah, tadi sudah prinsip-prinsipnya, kemudian saya lanjutkan. Nah, ini dia tadi prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Ini penjelasannya, keterlibatan, pengalaman, relevansi, berpusat pada masalah. Baiklah Bapak Ibu, ini materi atau pada sesi ini tentang pembelajaran orang dewasa atau POD. Nah, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum menyelesaikan tugas, segera diselesaikan. Ya, kenapa Pak Iren? Enggak. Tangan. Oke, ya. Terima kasih.
saya rasa waktu kita sudah habis ya Bapak Ibu ya, sudah lewat. Jadi sampai ketemu besok dan on time ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang semuanya. Siang Bu. Siang Bu. Gimana? Masih semangat? Semangat lah Semangat Bu. Bu. Nambah, Bu? Belum Bu. Hari ini kita materinya apa Bu? Asesmen diagnotis. Asesmen ya Bu ya. Ini untuk melihat kemampuan dasar dan mengetahui kondisi awal siswa. Sementara asesmen diagnostis ini terdiri dibagi menjadi dua, yaitu non-kognitif dan kognitif. Kita akan melihat tujuan asesmen diagnostis untuk yang kognitif, yaitu untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan emosional siswa, lalu mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, lalu mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Sedangkan untuk tujuan asesmen diagnostisnya yang kognitif, yaitu untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, lalu untuk memberi kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Di sini ada kapan pelaksanaan atau tahapannya pelaksanaan asesmen diagnostis non-kognitif. Jadi untuk pelaksanaannya ini dilakukan di awal pembelajaran. Lalu untuk tahapan pelaksanaan yaitu pertama persiapan, kedua pelaksanaan, ketiga tindak lanjut. Sementara untuk pelaksanaan asesmen atau pelaksanaan dan tahapan pelaksanaan asesmen diagnostis kognitif, yaitu pelaksanaannya dilakukan secara rutin. Terus pada awal pembelajaran dan akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik atau di waktu yang lainnya. Jadi pelaksanaannya ini sepanjang pembelajaran ya, mungkin dari awal terus saat berakhirnya pembelajaran, setelah selesai dan saat membahas topik-topiknya atau di waktu-waktu yang lain, mungkin di ujian gitu ya. Lalu tahapan pelaksanaannya yaitu persiapan, kedua pelaksanaan, ketiga diagnosis dan tindak lanjut. Nah, mungkin itu aja. Mungkin ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Bu Rizky? Izin bertanya Bu. Izin boleh. bertanya. Ini Bu, Ibu tolong kasih satu contoh lah kegiatan pelaksanaan asesmen diagnostik yang non kognitif itu seperti Yang apa? kognitif ya. Contohnya itu non kognitif ini kan dilakukan di awal ya, di awal
pembelajaran. Jadi kita meminta siswa untuk mengekspresikan ya perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya di rumah. Contohnya kita panggil siswa itu bercerita ya. Dengan cara bercerita kita panggil tatap muka ya. Bagaimana aktivitas kamu di rumah, terus gimana perasaan kamu, itu bisa. Atau dengan cara siswa dikasih lembar kertas, mereka boleh menuliskan apa-apa saja aktivitas mereka dan perasaan-perasaan mereka. Terus ada satu lagi yaitu dengan menggambar. Mungkin ada siswa yang lebih suka mengungkapkan atau menjelaskannya melalui gambaran ya. Jadi siswa disuruh menggambar apa aja aktivitas selama di rumah ya. Terus perasaan mereka di sana mungkin pakai emotion gitu ya, senang, sedih atau apa boleh dalam bentuk gambaran. Mungkin itu saja. Ada lagi? Terima kasih Bu Kristi. Oke, jadi itulah Sudah jelas. Sudah jelas ya? Terima kasih ya Bu. Iya. Oke, ya mungkin itu saja penjelasan tentang asesmen diagnosis ya. Terima kasih.